pesan untuk teman-teman yang nonton ini, yang mungkin saya tidak kenal dan tidak akan pernah kenal. Pak Daud sekeluarga ini sudah KTP-nya Indonesia atau sudah masuk dalam warga negara Indonesia atau masih Amerika? Ya, kami masih warga negara Amerika. Oke. Dan setiap tahun atau beberapa tahun dapat urus izin tinggal begitu di kantor imigrasi di Sorong begitu. Baru ya proses untuk pindah warga negara ya itu lama ya. Berarti tidak tahu kapan itu bisa jadi kehendak Tuhan begitu ya. Tapi ya itu statusnya. Oke, baik. Oh, satu lagi hampir lupa. Ini jadi kerjaan Pak Daud di sini apa nih? Apa? Iya, apa? Ya, ya, saya tidak begitu ada usaha atau di kerja di bawah seperti satu yayasan atau gereja yang bayar saya begitu, tidak. Saya hanya ikut panggilan Tuhan ke sini untuk beritakan Injil, bantu orang mengerti apa itu keselamatan dalam Yesus Kristus. Ya. Banyak orang yang masuk Kristennya, banyak lahir di dalam Kristen, dan mengerti ada pengetahuan dan kepercayaan di kepala, tetapi tidak ada buah di dalam hati. Ya. Masih membenci, masih ikut keinginan daging dan lain-lain, dan mereka belum pernah seperti Alkitab bilang sadar dan bertobat dan dilahirkan baru ya. Berarti di sini saya punya pelayanan begitu, bantu-bantu di gereja. Saya ada beberapa kelompok diskusi Alkitab yang beberapa kali seminggu kami duduk 1-2 jam dan hanya buka firman dan fokus kepada itu ya, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen, bisa bilang asli ya, tidak hanya di kulit tetapi di hati ya, bagaimana kita memberi diri untuk Tuhan buat kita baru di hati ya. Berarti itu fokus pelayanan saya ya, tidak khusus di satu gereja atau yang lain, mana saja yang ada panggil saya, mau saya melayani di situ, saya siap ya. Jadi ini bukan karena yayasan, bukan ya Pak? Ya. Bukan ya. Ada yayasan yang bantu urus izin tinggal begitu, tetapi pelayanan kami begitu independen ya. Pelayanan tidak begitu diurus oleh satu yayasan atau gereja ya. Berarti kita independen untuk beritakan Injil dan melayani Tuhan di sini ya. Itu guys, anak-anak Om Daud pada ganteng-ganteng. Banyak yang penasaran loh Pak, anak-anaknya, karena ganteng-ganteng. Nanti lah ingatin guys. Oh, jadi bukan karena Pak Daud ini bukan datang karena disponsori oleh yayasan sekian tahun di sini, sekian tahun pindah ke sini, enggak ya? Nah, terjawablah sudah. Karena kan banyak yang tanya juga Pak Daud, oh itu dari yayasannya. Kok mereka mau sih? Oh paling dari yayasan, nanti dibayar tiap bulannya biar mereka tinggal, tahun berikut mereka pindah lagi, kayak gitu. Enggak ya? Ini pure independen guys. Jadi independen dari hati satu keluarga ya kan? Satu keluarga betul-betul ada hati untuk melayani teman-teman, saudara-saudara kita di Kambuaya, di Papua Barat, khususnya di tempat sini ya Pak Daud ya. Sebanyak Juga di Sorong, kalau kami turun di situ juga. Oke, di Sorong juga ada ya komunitas-komunitas begitu ya. Iya. Oke, jadi Ibu Esther semua anak-anak yang 9 ini, kalau kalian kan mungkin belum sekolah, yang si Phoebe udah belum TK belum ya? Dia mulai sedikit. Jadi 9 orang anak ini sekolah homeschooling ya, pure homeschooling, nggak ada yang ikut. Oke, baru belajarnya kayak gimana tuh Ibu Esther? Mereka pakai maksudnya kayak buku gitu dari Amerika, terus nanti ibu yang ngajar, atau ada guru khusus nih kayak pakai Zoom meeting kayak gitu? Enggak?
kami bawa kurikulum Oh iya, itu maksud saya. ya dengan kami dan mereka semua kami ada dari Amerika, mereka harus complete class di dan kami rencana untuk mereka bisa selesai itu dan bisa mulai college dan itu saya bantu anak-anak kecil, saya mendengar mereka untuk membaca matematika, tulis dan saya bantu anak besar untuk bahasa Inggris writing, penulisan dan Pak Daud bantu matematika dan sains gitu. Ya. Wow. Teknikalnya. Ya. Jadi pure ya, mereka homeschooling dan pakai kurikulum dari Amerika ya Pak, yang dibawa langsung oleh Ibu Esther dan Bapak Daud, terus nanti yang ngajar tuh Ibu sama Bapak gitu ya kan? Sebanyak belajar sendiri. Oh. Berarti kami tidak akan ada 9 kelas ya? Iya, yang beda ya. Berarti tidak mungkin kami bisa ajar semua ya. Berarti kurikulum kami fokus supaya mereka belajar cepat untuk belajar sendiri. Berarti setiap hari mereka duduk, mereka harus selesaikan satu bagian matematika hari itu, harus baca sekian jam, harus menulis begini, ya. Kalau sudah naik ke SMP SMA, kami tambah sedikit seperti fisika atau kimia begitu ya. Tetapi itu juga mereka harus belajar dari buku, ya. Kalau ada pertanyaan begitu ya mereka bisa datang tanya, tetapi mereka harus ajar diri. Dan itu siapkan mereka untuk real life, ya. Betul. Karena ya sebenarnya paling baik kalau orang bisa cari tahu sendiri dan ajar diri ya, tidak usah cari guru untuk ajar ya. Berarti kalau saya punya anak mau menjadi ini atau itu, dia bisa belajar sendiri ya, oleh buku apa saja ya, karena sifat dan karakter untuk duduk dan belajar sendiri sudah ditanamnya. Dan anak-anak mereka ada hobi, interest, mereka bisa fokus di situ fokus juga. di situ. Ya, dan itu baik, mereka bisa Seth dia suka main di trumpet dan music, dan Silas dia suka bantu masak, Kayak tata boga gitu ya, tata boga. seperti ya. Si Silas nih bisa jadi koki nih, master chef. Oh, ngerti. Jadi pokoknya cara belajar di sini tuh beda sekali dengan kita yang nggak di Indonesia ini. Karena kalau kami di Indonesia pakai seragam uniform begitu, merah putih 1-6, pokoknya tertata gitu, dari kelas 1 belajar ini, 2 ini, suka nggak suka harus belajar. SMP putih biru mulai kan, belajar ini SMA nanti masuk. Tapi ada juga SMA yang kayak langsung kejuruan gitu, masuk ke tata boga, belajar tata boga, yang kayak gitu-gitu ya. Kayak benar. Tapi kayaknya sih semua ilmu mengajar di luar negeri kayaknya begitu ya, yang kayak di luar Amerika sana, Eropa juga kayak gitu ya. Ada mereka beda-beda. tidak dipaksa. Agak beda, tapi kayaknya kayak mau suka belajar yang mana, mau jadi apa ya udah belajar itu, nggak harus dipaksa harus belajar kimia kayak gitu. Enggak ya? Iya, ada seperti standar dasar ya untuk baca, menulis, matematika dan begitu ya. Tetapi juga apalagi tahun-tahun terakhir di SMA biasanya banyak pilihan ya. Benar. Supaya mereka bisa kesana kemari. Ya begitu.
Oke. Ada bocoran nggak Pak, ya, anak-anaknya Bapak Daud ini mau jadi apa nantinya? Mereka suka jadi ini. Mereka belum tahu. Mereka belum. Tapi nggak ada patokan, Silas kamu jadi master chef ya, Rebecca kamu jadi pendeta ya, misalnya. Enggak ya. Apa saja yang mereka mereka mau. Keren sih, luar mereka biasa. ikut kehendak Tuhan saja dan begitu. So, terima kasih banyak Pak Daud. Ya, sama-sama. Kemarin sih saya ada ini. Hai, ini siapa namanya nih? Silas. Oh ini ya, Hai Silas. lanjut. Hai, suatu kehormatan sekali bisa mengenal Pak Daud dan Ibu Esther, guys. Kayak jarang begitu menemukan sesosok pribadi yang orang Indonesia saja jarang gitu, yang pure ingin melayani gitu, tanpa embel-embel lah. Kalau nggak ada uangnya nggak mau, kalau uangnya nggak banyak nggak mau, apalagi di tempat kayak ini nggak mau, gitu kan. Tapi karena panggilan Tuhan semata-mata, kayak Tuhan suruh di sini, yang kayak obeying gitu guys, yang kayak nurut saja perintah Tuhan. Nanti selebih-lebihnya Tuhan yang atur. Ada pesan-pesan Ibu Esther dan Bapak Daud untuk teman-teman kita yang nanti menonton ini? Silahkan, monggo. Terima kasih. Terima kasih. Saya senang sekali untuk semua Tuhan yang bikin di kehidupan kami, dan kami terus buat itu, dan kami senang sekali tinggal di sini dan dengan teman-teman Papua. Bapak Daud gimana Pak Daud? Ya. Pesannya dan pesannya untuk teman-teman Terima kita. kasih untuk waktunya. Saya yang terima kasih. Ya, kami orang biasa saja ya, dan ya kami lahir sebagai orang berdosa saja, tetapi kebaikan Tuhan buat kita sadar, dan mukjizat keselamatan itu buat hati kita menjadi baru untuk mengasihi Dia ya. Mungkin orang lihat kerinduan kami untuk kesini, tinggalkan semua, itu tidak kehendak kita atau usaha kita, itu Tuhan yang berubah hati ya. Dan ya mungkin pesan untuk teman-teman yang nonton ini, ya mungkin saya tidak kenal dan tidak akan pernah kenal, ya tolong jangan terlalu sibuk dan fokus ke dunia ini dan kejar-kejar ambisi kamu, karena kehidupan ini begitu pendek ya, dan yang kita kejar kita dapat dan kosong lagi ya, itu tidak isi hati ya. Dan mungkin kalau ada orang Kristen yang dengar, kalau kita lahir dalam gereja tapi hanya ikut-ikut ya, hati jauh dari Tuhan, tetapi kelihatan taat, kelihatan baik, supaya kita dihormati manusia ya. Ingat bahwa Tuhan lihat hati dan Dia mau yang asli di dalam hati. Kamu tidak akan pernah damai di hati. Kamu tidak akan pernah puas kalau kamu kejar dunia, karena hati ada di dalam dunia, tetapi kulit ada dengan Tuhan ya. Berarti secepat bisa sadar dan kasih hati kepada Tuhan yang baik, dan Dia akan atur kau punya hidup untuk yang paling baik di dunia ini dan untuk kekekalan ya. Berarti mungkin itu pesannya terakhir. Oke, terima kasih lagi. Terima kasih Pak Daud, terima kasih Ibu Esther. Sama-sama. Jadi mungkin ini akan tayang setelah saya purna dan kembali ke rumah, baru saya bisa edit. Baik. Dan kalau Bapak Daud dengan Ibu mau lihat, nanti saya share linknya di mana gitu, nanti saya kasih ke Rebecca kali ya yang punya ini. Nanti saya tulis saja nama YouTube-nya. Nanti Bapak lihat di sana. Luar biasa, Amin. Oke. So, terima kasih. Dadah untuk teman-teman nanti yang menonton ini, Bapak Daud dan Ibu Esther. Dah.